Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Abang Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Saya selalu buat pemirsa maupun teman-teman dimanapun berada. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman dan semoga bermanfaat bagi semuanya tentang sistem pengapian di motor, baik karburator maupun injeksi. Simak terus, jangan lupa tekan like dan subscribe. Di sini saya ada sebuah busi dari motor karburator, dan untuk melihat sebuah percikan busi ini kita bisa melihat dengan mudah untuk kualitas dari percikan busi. Ini untuk lebih mudahnya kita bisa melihat dari arah percikan busi saat kabel coil pada sebuah motor kita beri jarak sekitar 2 cm, maksimal 2 cm atau sekitar kurang dari 2 cm, dan terjadi percikan bunga api pada antara kabel busi dan di ujung businya sini. Ini adalah cara termudah untuk melihat kualitas besarnya suatu percikan busi. Oke, ini adalah hal yang termudah, dan untuk melihat percikan busi di ujungnya sini ini juga bisa berpengaruh, tetapi ada beberapa cara untuk melihat percikan busi. Di sini untuk lebih mudahnya kita bisa melihat dari ujung businya sini. Ini untuk lebih mudahnya melihat hasil maksimalnya. Dan untuk melihat percikan busi di arah sini ini juga bisa, tetapi alangkah baiknya ini untuk melihat percikan busi yang normal itu di bagian sini. Ini untuk lebih mudah mengetahui kualitas atau besarnya percikan busi. Dan untuk di ujung businya sini juga bisa kita lihat jika berwarna biru dan terjadi percikan yang sangat besar sekali atau banyak, ini pertanda juga businya bagus. Oke, ini melihat dari hasil kualitas sebuah busi, apakah businya ini masih normal atau businya masih bagus untuk melakukan pembakaran di dalam mesin, atau masih baik. Karena jika melihat dari posisi di sini, ini ada jarak untuk normalnya itu 0,9 mm pada sebuah pembakaran di dalam motor. Oke, untuk melihat kondisi percikan busi ini di sini juga bisa. Ini berwarna biru, agak banyak, tidak merah atau kecil. Dan di sini ada beberapa kendala atau kelebihan saat melihat percikan busi pada ujung elektrodanya sini, dimana saat kita selah atau kita starter di luar mesin atau tidak kita pasang, itu percikan businya untuk yang baik dan hasilnya maksimal ini di antara ujung busi sini dan di elektrodanya sini. Ini percikannya biru, dan lebih baiknya itu percikannya sangat besar sekali atau keluar semua pada ujung elektrodanya. Ini sangat bagus sekali. Dan jika merah atau kecil merah, ini juga berpengaruh sekali terhadap kualitas pembakaran di motor. Oke, dan jika suatu saat jika dites pada percikan busi ada aliran arus busi menyamping ke bagian sini, ke bagian pinggirnya sini, ini berarti tandanya businya sudah pecah atau percikan businya ini tidak fokus, tidak ke ujungnya sini. Ini biasa menimbulkan berbet atau tersendat saat dinaikkan putaran gasnya atau saat kita tambah kecepatannya, ini biasanya berbet. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan berbagi pengalaman atau tips dari teman-teman yang lain, mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya, tentang menambahkan
atau memperbesar percikan bunga api pada busi, di mana ini bisa digunakan pada motor jenis injeksi. Kemarin ada yang berkomentar tentang menambahkan percikan di motor injeksi, dan hasilnya ini sudah ada di kolom komentar. Dan di sini ownernya telah mencoba, dan mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mungkin ingin menambahkan percikan businya. Ini bertujuan untuk supaya pembakaran di dalam mesin itu lebih merata, karena saat pembakaran di dalam mesin ini BBM yang bercampur udara di dalam ruangan mesin, saat percikan busi ini terjadi, ini ada tekanan udara dan BBM di sekitarnya sini. Jadi saat percikan busi, ini percikan businya akan membakar di campuran BBM dan udara. Ini merambat sangat cepat, jadi merambat mulai dari sini, kemudian ke seluruh bagian di atas piston atau di dalam mesin, jadi menyebar seperti itu. Dan jika percikannya ini besar, ini juga berpengaruh terhadap kualitas tenaga yang dihasilkan pada mesin tersebut. Pembakarannya lebih besar dan lebih cepat, reaksi dari merambatnya bunga api pada saat pembakaran, jadi tenaga yang dihasilkan juga cepat, kemudian BBM yang terbakar juga semuanya. Jadi untuk businya di sini kualitasnya bagus, atau sistem pembakaran, hasil pembakaran itu lebih kering, jadi busi ini tidak cepat rusak atau terjadi pecah pada ujung businya sini jika pembakarannya ini terlalu kecil. Oke teman, dan di sini saya akan berbagi tips untuk sebuah motor di karburator dulu. Yang pertama ada sistem pembakaran di motor karburator, di mana semua motor ini ada coil. Di coil ini ada sistem pengatur percikan busi, di mana di inputnya sini dari CDI masuk ke coil, kemudian melalui lilitan primer di dalamnya. Saat terjadi aliran arus di input coil ini, sekitaran mungkin 220 volt AC, kemudian ada perintah atau sinyal dari pulsar di motor, di magnet motor, kemudian terjadi pembukaan SCR di CT-nya, sehingga terjadi aliran arus secara cepat pada bagian kumparan primer di coilnya sini. Jadi di sini teraliri arus di kumparan primer dan menyebabkan medan magnet sementara. Karena terjadi medan magnet, arus AC naik turun, kemudian diinduksikan oleh arus kumparan sekunder pada lilitan yang terhubung antara ground, kemudian ada lilitan lagi, lilitan sekunder di atas lilitan utama atau lilitan primer, menutupi ke semuanya sini, dan terjadi induksi magnet, kemudian terjadi percikan di ujung businya sini yang menghasilkan sekitaran 10.000 volt pada ujung businya sini saat motor dinyalakan. Dan untuk beberapa hal yang telah saya coba pada sebuah pengapian motor karburator, ini saya coba pada video lama menggunakan kapasitor 1 mikrofarad 105J 400 volt. Saya hubungkan pada input coil dan ground.
Ini pada motor Mega Pro Monoshock yang memakai CDI DC, CDI yang menggunakan aki. Ini juga berpengaruh pada hasil percikan businya, tetapi untuk hasilnya ini kurang begitu kelihatan saat memakai 1 mikrofarad seperti ini. Oke. Ini juga terasa untuk hasilnya di percikan businya. Oke. Dan saya telah mencoba pada video lama yang sudah saya coba sekitaran setahunan yang lalu memakai kapasitor mesin cuci. Kapasitor mesin cuci seperti ini. Kapasitasnya 11 mikrofarad 400 volt. Ini saya coba pada motor Supra yang saya rubah menggunakan CDI Shogun. Ini tidak saya rubah bagian manapun, baik di magnet bagian pusar. Ini langsung saya pasang begitu saja. Dan untuk hasilnya percikan busi saya tambahkan dengan kapasitas menaikkan mikrofaradnya, nilai mikrofaradnya di sekitaran sini 11 mikrofarad, dan hasilnya itu terbukti sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Pada ujung businya sini birunya itu lebih banyak dari sebelumnya, dan hasil percikan businya saat saya beri jeda pada jarak pada ujung busi dan businya sini sekitar 1 cm. Ini saya dekatkan, ini percikan businya lebih banyak dari sebelumnya. Dan untuk CDI DC ini saya tambahkan pada bagian input coil, kemudian ke ground. Kalau punyanya Yamaha, untuk warna input coilnya berwarna oranye di sini, dan groundnya di sini atau bodi ke motornya sini berwarna merah hitam. Dan untuk yang Honda, yang produk Honda di sini untuk input ke coil berwarna hitam strip kuning, dan groundnya ini yang ke bodi ini berwarna hijau. Ini saya tambahkan ke bagian sini. Dan untuk pemasangan bolak-balik tidak masalah. Mungkin untuk kapasitor seperti ini di pasaran maupun toko elektronik mungkin untuk nilai kapasitasnya berbeda-beda. Ini juga bisa menggunakan punyanya kipas angin. Ini juga berfungsi, banyak tutorial menambahkan kapasitor pada ujung businya, pada bagian coilnya sini. Ini bisa digunakan pada motor karburator dan terbukti bisa menambahkan percikan busi. Dan di sini saya akan coba berbagi tips atau pengalaman dari beberapa komentar yang masuk pada video sebelumnya, di mana telah mencoba pada motor injeksi. Ini sangat jarang sekali atau sulit sekali, karena untuk motor injeksi ini rawan sekali terhadap sensor-sensor yang ada pada komponen di ECU maupun sensor di throttle bodinya. Dan di sini untuk motor injeksi ini ada yang berkomentar menambahkan kapasitor milar seperti ini yang kecil, ini yang plasma seperti ini. Plasma seperti ini. Ini untuk kapasitasnya 4000 kV, 4K volt atau 4000 kV. Dan di sini untuk ownernya atau yang berkomentar, ini masnya telah menggunakan atau mengganti dari kapasitas voltasenya, ini dari 4 kV menjadi 15 kV, dan ini terbukti
bisa menaikkan percikan busi pada motor injeksi. Kebetulan yang dicoba itu motor Vario mungkin 150 atau 125. Ini bisa memperbesar percikan bunga api pada busi, di mana saat pemasangan pada motor injeksi ini lebih amannya di bagian kabel busi, di bagian kabel busi dan ke ground. Di bagian output kabel busi ke ground, tidak di bagian input dari koilnya sini. Ini karena sangat rentan sekali untuk motor injeksi, jadi dipasang pada bagian input di koilnya, output di kabel koilnya, kemudian ke ground, atau dipasang pada seperti ini. Ini bisa digunakan 15K di seri 4 seperti ini. Mungkin seperti itu. Yang berkomentar silakan tulis di kolom komentar masnya yang telah menonton video ini. Kita bisa menambahkan antara ujung di businya sini, seperti ini. Kita lilit kawat seperti ini, kemudian satunya lagi ke ground, ini. Ground dan diisolasi. Ini bisa meningkatkan atau memperbesar, menambahkan percikan di ujung businya sini, karena ini sistemnya sama dengan sistem pengapian plasma yang sudah ada di video lain tentang penambahan kapasitor antara busi dan di ujung elektrodanya sini. Meningkatkan percikan busi dan bisa menghasilkan percikan busi di bagian sini menjadi lebih biru dan lebih besar hasilnya. Ini kita isolasi. Teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang cara menambahkan atau memperbesar percikan busi pada motor karburator maupun injeksi. Dan di sini sudah saya coba untuk hasilnya pada kapasitor ini di motor karburator yang CDI AC pada bagian antara ujung elektroda dan ground ke bodi businya, dan ini terjadi perbedaan di percikan di ujungnya businya sini. Ini lebih besar dan hasilnya lebih terasa saat dinaikkan putaran gasnya. Teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.